Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan, dan di video ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu iklan. Setiap hari kita mungkin terpapar ratusan hingga ribuan iklan, mungkin dari televisi, internet, media sosial, hingga papan reklame di jalan. Iklan selalu ada di sekitar kita dan tanpa kita sadari memengaruhi cara kita berpikir dan membuat keputusan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua iklan itu baik dan benar? Apakah ada batasan-batasan tertentu dalam membuat dan menyampaikan pesan iklan? Bagaimana Islam memandang praktik periklanan ini? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam video ini, memahami dunia periklanan beserta etika yang perlu diperhatikan dari sudut pandang Islam. Di sini kita akan belajar bukan hanya mengenai apa itu iklan, tetapi juga bagaimana Islam mengajarkan etika dalam berdakwah melalui periklanan. Kita akan mencoba memahami nilai-nilai moral dan akhlak yang perlu dijunjung tinggi saat kita terlibat dalam dunia periklanan agar pesan yang kita sampaikan tidak hanya sekedar menarik, tapi juga memberikan manfaat bagi khalayak luas. Jadi, buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang iklan serta bagaimana seharusnya kita sebagai umat muslim menyikapi hal ini dengan bijak, yuk kita ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa siapkan catatannya supaya informasi yang penting tidak terlewat. Mari kita mulai pembahasan. Kita lanjutkan ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini kita akan mulai dengan memahami dasar-dasar di dunia iklan. Pertama-tama mari kita pahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan iklan. Secara sederhana, iklan adalah sebuah bentuk komunikasi persuasif. Artinya iklan itu memang dirancang untuk mempengaruhi kita, membuat kita merasa tertarik, bahkan terkadang kita merasa perlu untuk membeli atau melakukan sesuatu. Jadi, iklan itu bukan hanya sekedar informasi, tetapi ada seni untuk menyampaikan pesan, bisa menggugah keinginan keinginan atau kebutuhan. Kemudian, tujuan utama dari iklan sangat jelas, yaitu mempromosikan produk atau jasa. Misalkan di dunia yang semakin kompetitif ini, banyak sekali produk dan layanan yang serupa. Iklan menjadi alat yang baik bagi para pemilik produk atau jasa untuk memperkenalkan bahkan menonjolkan keunggulan dari apa yang mereka tawarkan. Melalui iklan, mereka ingin memastikan bahwa produknya adalah pilihan terbaik bagi kita. Lalu kita juga perlu memahami fungsi utama dari iklan ini apa sih? Fungsi iklan itu bukan hanya untuk meningkatkan penjualan saja, teman-teman ya. Meskipun itu tentu menjadi salah satu alasan terbesar. Lebih dari itu, iklan juga bertujuan untuk membangun citra atau branding sebuah merek. Misalnya, ketika kita melihat iklan yang menarik dan sesuai dengan selera kita, kita cenderung mengingat merek tersebut, bukan? Yang bahkan mungkin merasa lebih percaya. Itulah kekuatan iklan dalam membentuk persepsi kita terhadap sebuah merek. Jadi, iklan memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis, tidak hanya untuk mendorong kita membeli sesuatu, tetapi juga untuk menciptakan kesan, citra, dan bahkan loyalitas terhadap merek tertentu. Di materi selanjutnya, kita akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana sih etika Islam memandang praktik ini, bagaimana iklan bisa dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai moral dan kebenaran. Yuk, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan mengenal beberapa bentuk iklan, teman-teman ya. Yang pertama adalah iklan di media cetak. Yang pertama, iklan media cetak itu adalah iklan yang ada di koran. Iklan jenis ini biasanya ditujukan untuk pembaca setia koran atau surat kabar yang seringkali merupakan kalangan tertentu, seperti pebisnis atau masyarakat umum yang mencari informasi harian.
Iklan di koran biasanya dirancang dengan tampil yang elegan dan profesional. Seperti contoh di sini, agar bisa menarik perhatian tanpa terlalu mencolok, mengingat ruang di koran itu terbatas. Selanjutnya ada iklan dalam bentuk billboard. Iklan billboard ini biasanya dipasang di area yang strategis seperti di tepi jalan raya, di pusat kota, atau tempat yang ramai dikunjungi. Iklan jenis ini bertujuan untuk menarik perhatian dalam waktu singkat. Jadi desainnya cenderung mencolok dengan gambar besar dan teks yang singkat namun menarik. Contohnya di sini terlihat bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan ditargetkan untuk pemirsa yang melewatinya, seperti pejalan kaki atau pengendara. Kemudian contoh yang terakhir, ini kita punya iklan dalam bentuk pamflet. Nah, iklan pamflet ini umumnya lebih detail dan bisa mencakup informasi yang lebih banyak dibandingkan iklan billboard atau di koran. Pamflet ini sering digunakan dalam acara-acara tertentu yang dibagikan secara langsung kepada konsumen potensial. Contoh ini kita bisa lihat iklan tentang kuliner Nusantara yang menggambarkan bagaimana tradisi dan kelezatan makanan tradisional Indonesia dengan sangat menarik. Jadi, contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa iklan cetak memiliki banyak variasi sesuai dengan target audiens dan tujuan pemasaran. Masing-masing memiliki keunikan dan strateginya sendiri dalam menyampaikan pesan kepada publik. Mari kita lanjutkan bentuk iklan yang lainnya. Selanjutnya adalah iklan TV. Kita mungkin sudah tidak asing ya dengan iklan TV ini. Nah, iklan TV ini punya beberapa kelebihan. Di antaranya adalah jangkauan yang luas karena TV itu ditonton di seluruh nasional gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, visual dan audio. Mestinya iklan TV itu menggabungkan visual dan audio sehingga pesan yang disampaikan itu bisa lebih menarik dan mudah diingat. Dan tidak hanya itu, iklan TV juga dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi. Banyak orang menganggap informasi yang disampaikan melalui TV itu lebih dapat dipercaya dibandingkan iklan di media lain. Tapi sayangnya iklan TV itu juga punya beberapa kekurangan seperti itu ya teman-teman. Di antaranya biayanya tinggi karena biaya produksi iklan itu perlu banyak pengeluaran seperti mencari talentnya dan sebagainya, itu juga mahal. Kemudian nanti ada fenomena penghindaran iklan atau istilahnya zapping, di mana orang itu ketika kita sedang melihat sinetron atau film tertentu, ketika ada iklan kita pindah dulu ke channel yang lainnya, itu namanya zapping. Kemudian yang terakhir adalah waktunya terbatas. Iklan itu durasinya singkat, mungkin hanya sekitar 10-15 detik, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada iklan di radio. Nah, iklan di radio ini sedikit berbeda dengan iklan yang ada di TV karena iklan yang ada di radio ini dalam memproduksinya tergolong mudah seperti itu ya, karena hanya dengan voice atau dengan suara-suara saja. Selain itu bisa lebih spesifik ke lokal karena memang radio ini jangkauannya sedikit terbatas dibandingkan televisi. Misalnya mau ada di daerah Gunung Kidul misalnya seperti itu, nanti kita bisa menyesuaikan hal-hal spesifik apa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu, dan biayanya bisa relatif lebih rendah karena hanya butuh voice talent saja teman-teman. Namun sayangnya ini juga ada kekurangannya. Yang pertama itu adalah biayanya, maksud saya tanpa adanya visual, artinya yang ada di radio nanti kita hanya suara-suara saja dan tanpa ada dukungan gambar. Ini nanti mungkin bisa menjadi bias ketika kita belum pernah melihat barangnya dan sebagainya. Selain itu, radio juga sering dijadikan sebagai latar belakang saja, terutama saat pendengar melakukan aktivitas lain yang berakibat pesan ini bisa saja terlewatkan dan kurang diperhatikan. Intinya teman-teman, meskipun iklan radio ini memiliki beberapa kelebihan dengan biaya yang rendah, kemudian produksi atau keterbatasan, ada juga keterbatasan yang perlu dipertimbangkan nantinya agar
ketika kita melakukan iklan bisa lebih teman, pada saat ini itu kita sudah memasuki di zaman teknologi. Nah, iklan pun juga tidak terlepas dari bagaimana teknologi. Ini tren yang pertama di sini, iklan di mobile atau smartphone. Ini adalah penggunaan perangkat seluler di mana iklan itu bisa hadir di dalam genggaman kita. Kemudian juga menggunakan AI dan machine learning. Teknologi kecerdasan buatan ini semakin banyak digunakan untuk mengoptimalkan iklan, terutama dalam hal targeting dan analisis data. Kemudian yang terakhir itu adalah menciptakan personalisasi. Artinya setiap konsumen itu dia mendapatkan iklan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya juga menggunakan peran emosi dalam iklan. Emosi seperti apa yang digunakan? Mungkin teman-teman itu seringkali mendapatkan iklan di mana misalnya ini, hari Senin harga naik atau persediaan tinggal 10. Nah, itu menggunakan peran emosi karena biar konsumennya itu merasa bahwa kalau saya tidak mengambil keputusan dengan segera maka akan ketinggalan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada beberapa strategi psikologis, diantaranya seperti tadi tentang personalisasi, itu dengan menggunakan hal-hal yang dekat dengan mereka. Kemudian ada efek keakraban, juga menggunakan keterbatasan waktu seperti tadi tinggal 5 menit atau masih ada 1 jam dan sebagainya. Kemudian juga ada bukti sosial, ini biasanya berbentuk testimoni. Ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah menggunakannya dan ternyata berhasil. Itu juga akan mempengaruhi kita. Nah, bagaimana Islam memandang iklan ini? Intinya iklan itu harus jujur, tidak menyakiti orang lain, dan ada pemberdayaan positif di sana. Dasar hukum iklan itu harus jujur, itu di hadis riwayat Ahmad. Kemudian larangan menipu di hadis riwayat Muslim, dan larangan berlebihan di Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, pada slide ini kita akan membahas prinsip dasar iklan dalam Islam. Terdapat 3 prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam membuat iklan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip yang pertama adalah kejujuran dan transparansi. Kejujuran merupakan salah satu nilai inti dalam Islam yang sangat relevan dalam dunia periklanan. Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dengan konsumen, dan ini hanya dapat dicapai melalui kejujuran dalam setiap aspek iklan. Dan prinsip yang kedua adalah menghindari material haram. Ini maksudnya Islam melarang promosi produk atau layanan yang mengandung material haram seperti alkohol, daging babi, atau perjudian. Para pengiklan ini harus memastikan bahwa semua materi iklan mereka bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, baik dalam gambar, teks, maupun konten lainnya. Dan yang terakhir adalah prinsip promosi kebaikan. Iklan harusnya digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan yang membawa dampak positif bagi masyarakat atau yang mendorong konsumen untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan etis. Dengan cara ini, iklan dapat menjadi sarana inspirasi untuk perubahan positif dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Baik, terima kasih teman-teman telah mengikuti serangkaian video pembelajaran ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip periklanan dalam Islam. Kami berharap teman-teman bisa menerapkan ilmu ini dalam praktek nyata di bidang periklanan yang lebih etis dan sesuai syariah. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam penyampaian materi ini, dan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.